Halo Sobat Quran Maram yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yus Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Senin 15 Agustus 2022. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu kata Yesus, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran Maram yang terkasih, Injil pada hari ini yang mengisahkan tentang seorang muda yang bertanya kepada Yesus mengenai apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh kehidupan kekal, mengingatkan kepada kita bahwasannya hidup kita tidak selesai di dunia ini ketika kita wafat, ketika kita meninggal. Ada kehidupan setelah kematian, dan untuk memperoleh kehidupan kekal, kehidupan setelah kematian, kita semua diingatkan bahwa kita hanya akan mungkin memperoleh hidup kekal apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Orang muda dalam Injil pada hari ini tahu persis bahwa hidup kekal hanya akan diperoleh dengan perbuatan baik. Hanya saja dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik seperti apakah yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus katakan, perbuatan baik adalah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan kemudian orang muda itu bertanya lagi, perbuatan baik manakah yang harus kuperbuat? Seperti apakah perintah Tuhan itu? Lalu Yesus katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah aturan atau perintah Allah yang tertuang di dalam hukum Taurat, hukum Musa, atau yang hari ini kita kenal dengan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah jelas kita semua tahu. Ada yang menghafal 10 perintah Allah itu, ada juga yang hanya mengingat beberapa, dan beberapa disebutkan di dalam Injil pada hari ini. Dan orang muda itu mengatakan bahwa ia sudah melakukan semuanya itu. Dia sudah menghormati ibunya, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mencuri, dan dia mengasihi sesamanya. Nah, kemudian Yesus katakan, kalau kamu mau sempurna, maka pergilah, jualah segala harta milikmu, dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan kamu akan memperoleh harta surgawi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ternyata untuk menjadi sempurna,
untuk membuat perbuatan-perbuatan baik yang kita perbuat itu menjadi sempurna, kita mesti memiliki kerelaan untuk berbagi. Yesus katakan kepada orang muda, kalau kamu menjual harta milikmu dan membagikan kepada orang miskin, lalu datang dan ikutilah aku. Jadi kesempurnaan yang mesti dibuat oleh orang muda ini adalah menjual semua miliknya dan berbagi dengan orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga katakan kalau engkau menjual dan membagi, maka engkau akan memperoleh harta surgawi. Untuk memperoleh, kita perlu memberi. Ini suatu konsep yang tentu bertentangan dengan apa yang berlaku di dalam dunia ini. Untuk memperoleh, kita mesti memberi. Sementara dalam dunia ini, untuk memperoleh, untuk mendapat, kita harus mengumpulkan dan mengumpulkan. Tapi Yesus ingatkan, untuk beroleh harta surgawi, kita harus memiliki kerelaan untuk memberi. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita, bahwasanya Ia memberikan tanpa hitung-hitung. Ia memberikan segalanya untuk kita, bahkan nyawanya, bahkan dirinya sendiri, hidupnya sendiri, Ia serahkan kepada kita. Ia bagikan kepada kita supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita dihapuskan dari segala dosa-dosa kita. Maka kita pun sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk memberi, dipanggil untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan memperoleh harta surgawi. Yesus memberi dirinya sepenuh-penuhnya, dan itu nyata ketika Ia wafat di kayu salib. Dan karena Ia memberi dirinya sepenuh-penuhnya, hidupnya sepenuh-penuhnya, maka Ia beroleh kemuliaan dari Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita pada hari ini? Sudahkah kita memiliki kerelaan untuk berbagi, untuk memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita masih menghitung-hitung di dalam memberi? Apakah kita masih mengingat-ingat ketika kita berbagi dengan orang lain? Kecenderungan kita atau manusia dewasa ini selalu ingin orang lain tahu mengenai kebaikan-kebaikan yang ia perbuat. Atau yang kita kenal dewasa ini dengan kata pencitraan. Ketika kita berbagi harus difoto, kemudian diposting supaya orang melihat bahwa kita adalah orang yang dermawan, bahwa kita adalah orang yang murah hati, orang yang memiliki belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu belajar untuk berbagi tanpa harus diketahui banyak orang, tanpa harus diketahui publik. Kita berbagi bukan supaya disukai oleh banyak orang, bukan supaya ketika kita posting kita banyak mendapatkan like, banyak mendapatkan komentar-komentar yang menyanjung kita, yang memuji-muji kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu belajar menjadi pribadi-pribadi yang tulus di dalam memberi, yang ikhlas di dalam berbagi. Terkait dengan apa yang mesti kita bagikan, tidak selalu berkaitan dengan materi, tidak hanya berkaitan dengan uang, dengan hal-hal material lainnya, tapi dengan memberi waktu, dengan memberi diri kita untuk peduli, untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang sakit, dan lain sebagainya. Jadi kita dipanggil untuk berbagi, untuk memberi diri kita bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kepedulian dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing,
yang juga sudah saya tanyakan tadi. Apakah hari ini saya sudah memiliki kerelaan hati untuk memberi diri, untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.